Halo, salam kebajikan, Weta Tongtian. Tugas agama Konghucu dari saya Martin ini, kelas 12 BDP 2 dari SMK Bakti Bangka Pinang. Tema pembinaan diri sebagai kewajiban pokok. Pembinaan diri sebagai kewajiban pokok. Ada 3 prinsip Sangang. 1. Menggembirakan kebajikan. 2. Mengasihi sesama. 3. Berhenti pada puncak keadilan. Dan ada 8 petunjuk. 1. Damai di dunia. 2. Mengatur negara. 3. Membereskan rumah tangga. 4. Meluruskan hati. 5. Membina diri. 6. Mengimankan tekad. 7. Mencukupkan pengetahuan. 8. Meneliti hakikat tiap perkara. Pelajaran agung dari Taswi. Dalam pengantaran susi untuk kitab ajaran besar Taswi, tertulis guruku Sengsi berkata, kitab Taswi ini adalah warisan mulia kaum-kaum yang merupakan ajaran permulaan untuk masuk pintu gerbang kebajikan. Kitab Taswi ini berasal dari salah satu antara kitab Wujing, yaitu kitab Liji, kitab catatan kesusilaan. Awalnya kitab ini tidak membuat bab dan ayat, namun kemudian Jiji cucu Nabi Kongsi atas perintah gurunya Zhengxi, salah satu murid Kongsi, memilah buku ini. Hasilnya adalah salah satu bab naskah kuno yang berasal dari Nabi Kongsi yang diturunkan kepada Zhengxi sebagai bab pendahuluan atau bab utama, sedangkan bab yang lainnya sebagai uraian yang berisi pandangan Zhengxi yang dicatat oleh para murid-muridnya. Dalam agama Konghucu, pada poin 1, menggemilangan kebajikan yang bercahaya. Tian yang memberikan kemanusiaan unsur tak terpisahkan, yaitu roh dan nyawa, terbagi menjadi daya hidup rohani dan daya hidup jasmani, yaitu watak asli atau watak sejati yang di dalamnya tergantung benih-benih kebajikan, yaitu cinta kasih, kebenaran, susila, dan kebijaksana. Benih-benih kebajikan adalah kemampuan luhur manusia untuk berbuat baik atau bajik. Watak sejati Sing inilah firman Tian atas diri manusia dan menjadi kodrat suci manusia. 2. Mengasihi sesama. Mengasihi sesama adalah kewajiban manusia dalam menggembirakan kebajikan watak sejatinya. Wujud pelaksanaan menggembirakan kebajikan yang bercahaya adalah dengan mengasihi sesama. Mengasihi sesama mengandung arti mengasihi orang-orang di sekitar kita. Sifat-sifat kemanusiaan kita diuji melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Inilah yang dimaksud dengan manusia memanusiakan manusia. Mengasihi sesama dimulai dari yang dekat, keluarga, dan selanjutnya kepada yang jauh, bahkan saja melewati batas-batas gender, suku, ras, etnis, agama, atau kesamaan-kesamaan tertentu. 3. Berhenti pada puncak kebaikan. Dalam artian pada puncak kebaikan adalah bertahannya pada sikap senantiasa berusaha melakukan yang terbaik. Kebaikan tersebut sebagai berikut contohnya. 1. Seorang anak yang bersikap berbakti pada orang tuanya. 2. Harus bersikap cinta kasih kepada bawahan. 3. Sebagai kakak bersikap mendidik. 4. Sebagai orang tua harus bersikap kasih sayang. 5. Sebagai adik bersikap menurut. 6. Sebagai sesama teman dalam pergaulan harus bersikap dapat dipercaya. B. Pembinaan diri kewajiban pokok pada setiap manusia. Diterapkan dalam perilaku kehidupan kita semua, mengajarkan bahwa pembinaan dan pengembangan pribadi adalah hal pertama yang harus diperhatikan jika ingin mencapai kedamaian duniawi.
Pengembangan pribadi atau pembinaan diri merupakan akar dari kebaikan dan merupakan dasar dari suatu tujuan tertinggi umat manusia di atas dunia ini. 1. Pembinaan diri terdiri dari membina diri membereskan rumah tangga. 2. Membereskan rumah tangga mengatur negara. 3. Teratur negara damai di dunia. C. Proses pembinaan diri. Untuk membina dirinya, ia lebih dahulu meluruskan hatinya. Untuk meluruskan hatinya, ia terlebih dahulu mengimankan tekadnya. Untuk mengimankan tekadnya, ia mencukupkan pengetahuannya. Dan untuk mencukup pengetahuannya, ia meneliti hakikat tiap perkara. Langkah-langkah pembinaan diri sebagai berikut. 1. Meneliti hakikat tiap perkara. 2. Mencukupkan pengetahuan. 3. Mengimankan tekad. 4. Meluruskan hati. 5. Membina diri. Sekian dari presentasi saya, Martin Denny. Mohon maaf bila ada kesalahan kata.